Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di channel belajar tentang hukum. Baik, ini kali ini kita mau bahas atau kita mau diskusi tentang suatu topik, yaitu apakah tahanan narapidana berhak melakukan tanda tangan akta notaris. Nah, topik ini saya sampaikan di sini atau saya sharing di sini untuk menjadikan diskusi ataupun menambah informasi atau wawasan. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu saya membaca sebuah jurnal ilmiah ya dari salah satu perguruan tinggi di Indonesia di Fakultas Hukumnya yang membahas tentang keabsahan tanda tangan seorang narapidana dalam suatu akte perdata. Nah, menarik saya membaca jurnal itu, kemudian saya berpikir untuk mencoba men-sharingkan hal tersebut, atau setidaknya intisari dari apa yang disampaikan di jurnal itu akan saya coba sampaikan di sini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kita wawasan atau menambah insight kita dalam pengetahuan hukum. Nah, kemudian tujuan dari saya sharing hanya semata-mata untuk pembelajaran saja, bukan untuk legal advice yang lebih tajam atau lebih complicated ya. Nah, kalau Anda membutuhkan legal advice yang lebih jelas, lebih terstruktur dan lebih detail, Anda sebaiknya menghubungi pengacara Anda atau menghubungi LBH Anda. Atau kalau Anda belum memiliki pengacara atau LBH dan Anda butuh legal opini yang lebih jelas, detail, dan lebih tajam, Anda juga bisa menghubungi kami di alamat website yang ada di deskripsi. Nah, kita akan masuk lagi ke materi, yaitu terkait apakah tahanan narapidana berhak melakukan tanda tangan akta notaris. Nah, berbicara tentang tanda tangan di suatu akta notaris ini berarti kita berbicara tentang cakap tidaknya seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, itu diatur di pasal 1330 KUH Perdata. Nah, ini adalah screenshot yang saya ambil dari KUH Perdata 1330 berbunyi, yaitu yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah satu anak yang belum dewasa, 2 orang yang ditaruh di bawah pengampuan, 3 perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Nah, untuk yang 1 dan 2 ini jelas ya, anak-anak belum dewasa itu artinya adalah orang yang belum menginjak usia dewasa secara hukum. Nah, usia dewasa secara hukum ini bermacam-macam. Kita mau lihat apakah itu dari sisi ketenagakerjaan. Itu biasanya cakap hukum itu kalau nggak salah saya usia 16 tahun, kemudian dia sudah bisa bekerja. Kemudian dari sisi undang-undang perkawinan 18 tahun, kemudian dari KUH Perdata sendiri 21 tahun, terus undang-undang pemilu 17 tahun, dan seterusnya. Nah, kemudian orang di bawah pengampuan jelas, dan yang ketiga ini perempuan yang telah kawin dan seterusnya ini otomatis hilang ya, yang angka 3 ini. Kenapa hilang? Karena sudah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang menghilangkan terkait nomor 3 ini. Nah, kemudian kita melihat juga aspek hukum dari notaris itu sendiri, diatur di Undang-Undang 2 Tahun 2014 yang merubah ya, atau memberi perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Nah, kemudian untuk membuat akte otentik sendiri ada beberapa step ya. Yang pertama adalah dilakukan di hadapan notaris tentu saja, kemudian terdapat minimal 2 saksi. Biasanya akte itu dibacakan oleh notaris sampai dengan paham para pihaknya. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan wilayah kerja notaris. Nah, jadi pertanyaannya, apakah orang yang dipenjara atau seorang narapidana itu berhak untuk melakukan tanda tangan akta notaris? Ya, jawabannya adalah berhak dan bisa. Nah, bisa itu sepanjang apa? Sepanjang 1 memuat
syarat-syarat itu ya dilakukan di hadapan notaris, kemudian ada 2 saksi, akta dibacakan dan sesuai wilayah kerja notaris. Nah, jadi kalau si A itu ditahan dalam LP atau lembaga pemasyarakatan yang masih satu wilayah dalam wilayah kerja notaris, itu tidak ada masalah, tetapi akan menjadi tidak bisa kalau si A itu atau narapidana itu ditahannya di luar wilayah kerja dari notaris tersebut, ya. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah yang pertama adalah terpidana tersebut bisa melakukan tanda tangan itu sepanjang oleh pengadilan ya tidak dicabut hak keperdataannya. Ya, jadi dia mau tanda tangan terkait waris, terkait hibah, dan sebagainya itu bisa. Nah, yang kedua, penandatangan akta tidak dilakukan secara berturut-turut di luar kantor notaris. Nah, ini untuk menjembatani pasal 19 atau 18 ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jadi notaris itu bisa melakukan tanda tangan di luar kantornya selama masih dalam satu wilayah kerja asal tidak berturut-turut. Nah, kemudian yang paling penting juga yang lainnya adalah notaris juga harus mempertimbangkan aspek dari pihak yang akan menandatangani akta-akta yang akan dibuatnya. Apakah pihak tersebut dalam keadaan sehat, tidak tertekan, maupun tidak ada paksaan dari siapapun untuk menandatangani akta tersebut ya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Kenapa? Karena akta otentik itu adalah akta yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya karena dianggap yang paling kuat ya, karena itu notarial ya, seperti itu. Nah, jadi di sini peran notaris cukup besar, apalagi jika melibatkan suatu pembuatan akta dengan salah satu pihaknya adalah pihak narapidana. Nah, itu yang mungkin saya mau sharing atau saya mau diskusikan. Mudah-mudahan bisa memberikan Anda wawasan atau memberikan insight. Sekali lagi tujuan dari informasi ini hanya untuk pembelajaran. Jika ada hal yang salah atau mungkin hal yang kurang tepat, saya terbuka untuk diskusi, atau ada hal yang perlu diupdate, saya terbuka untuk diskusi. Ya, terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.